warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Arvianti dari Prodi D3 Keperawatan di Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mengenai sistem saraf untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain-lain. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsi sel saraf itu sendiri yaitu yang pertama pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, kedua pusat pengendali tanggapan, ketiga alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf yang pertama ada dendrit, adalah cabang dari neuron atau sel-sel saraf berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kedua, badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Ketiga, inti sel atau nukleus berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Keempat, akson atau neurit adalah sel yang panjang dan tipis, fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. 5. Selubung mielin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. 6. Sel sacuan adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin dari susunan sel glia. Sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. 7. Nodus Ranvier adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat penghantaran impuls. 8. Ujung-ujung akson atau akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah gambar sel saraf atau neuron. Halo teman-teman, terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi loh. Yang pertama, sel saraf sensorik atau saraf aferen, berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi mengharapkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Ketiga, sel saraf penghubung atau intermediate asosiasi, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Selanjutnya, berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri dari 3 bagian, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang kedua, sistem saraf tepi yang terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Yang terakhir ada sistem saraf otonom yang terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Untuk sistem saraf pusat itu sendiri terdiri dari yang pertama ada otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, ada otak kecil cerebellum, ada otak tengah mesencephalon. Teman-teman, berikut ini anatomi dari otak. Otak besar atau cerebrum berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak loh teman-teman. Terdiri atas bagian belakang atau oksipital, yaitu pusat penglihatan, ada bagian samping atau temporal, yaitu pusat pendengaran, bagian tengah atau parietal atau yaitu pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, tekanan. Antara bagian tengah dan belakang atau disebut juga pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Otak kecil atau cerebellum berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh kita serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Selanjutnya otak tengah atau mesencephalon terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol atau menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah, diencephalon, talamus atau pusat pengatur sensoris, hipotalamus pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada lobus opticus, yaitu pusat refleks mata. Halo teman-teman, selanjutnya pelindung otak, yaitu terdiri dari tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, 3 lapisan selaput otak atau meningen, yang terdiri dari durameter, yaitu bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Ada arachnoid,
bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa, dan pia-meter yaitu penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, dan mengangkut sisa metabolisme. Teman-teman, berikut ini adalah gambar kranium atau tulang tengkorak. Sumsum lanjutan atau medula oblongata banyak mengandung ganglion otak, pusat pengatur gerak refleks fisiologis, ada denyut jantung, pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, bersin, dan batuk. Lalu ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, berfungsi untuk penghubung impuls dari otak dan memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Di bagian dalam ada akar dorsal yang mengandung neuron sensorik, akar ventral yang mengandung neuron motorik. Ini adalah gambar sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada saraf tepi atau saraf perifer. Terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial yang terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan. Lalu ada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal yang terdiri dari 8 pasang saraf leher atau cervical, 12 pasang saraf punggung atau thoracal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, ada 5 pasang saraf pinggul atau sakral, 1 pasang saraf ekor atau koksigial. Nah, ini gambar sistem saraf tepi atau perifer. Nervus cranialis. Nervus cranialis ini terbagi menjadi 12 nervus, yaitu nervus olfaktorius mensarapi indera penciuman, nervus opticus mensarapi indera penglihatan dan tajam penglihatan, nervus oculomotoris mensarapi gerakan bola mata dari dalam keluar, nervus trochlearis mensarapi gerakan bola mata ke bawah dan samping kanan kiri, nervus trigeminus mensarapi kulit wajah, refleks kornea, dan kepekaan lidah dan gigi. Nervus abducens mensarapi gerakan bola mata ke samping. Nervus facialis mensarapi otot wajah, lidah, atau pengecapan. Lalu nervus auditorius mensarapi indera pendengaran menjaga keseimbangan. Nervus glossopharyngeus mensarapi gerakan lidah dan menelan. Nervus vagus mensarapi faringeal laring, gerakan pita suara, menelan. Nervus accessoris mensarapi gerakan kepala dan bahu. Nervus hypoglossus mensarapi gerakan lidah. Ini adalah gambar nervus cranialis yang telah dijelaskan tadi. Masih membahas tentang sistem saraf, yang terakhir ada saraf otonom. SSO meninggalkan korda spinalis dan mempersarafi otot jantung dan polos serta kelenjar. SSO involuntar atau tidak disadari. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis mempersarapi jantung, kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung, arteri dan vena besar dan kecil, konstriksi, otot polos saluran cerna, penurunan motilitas, otot polos saluran nafas, relaksasi bronkus dan penurunan sekre bronkus, merangsang kelenjar keringat. Lalu sistem saraf parasimpatis itu mempersarapi jantung, memperlambat kecepatan denyut, saluran pencernaan, meningkatkan motilitas, saluran pernapasan, konstriksi jalan napas. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf simpatis lebih detail. Yaitu sistem saraf simpatis ini terdiri dari 25 pasang simpul saraf terletak di sebelah kiri kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut juga saraf thoracolumbar. Praganglion pendek. Praganglion yaitu urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Postganglion yaitu urat saraf yang berada pada ujung ganglion. Selanjutnya, sistem saraf parasimpatis. Urat praganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu. Berpangkal pada medula oblongata, kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatis, terbagi menjadi dua bagian saraf otonom kranial, yaitu saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan saraf otonom sakral. Sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.